Salam ekspor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu dan salam ekspor. Kembali lagi di Expert Talk, sebuah acara podcast bincang santai yang berbicara mengenai ekspor. Nah, pada pagi hari ini kita sudah memasuki episode yang ke-12. Jadi sudah selama 12 minggu kita bicara tentang ekspor, kita mengundang expert di bidang ekspor. Nah, pagi ini kita memasuki episode ke-12. Nah, pada pagi hari ini kita kehadiran expert yang sangat spesial. Jadi kita akan kehadiran Pak Khairul Saleh. Nah, beliau dari Kemenko. Nanti beliau akan menjelaskan lebih detail. Jadi ini episode yang sedikit kalian. Jadi karena kehadiran Pak Khairul Saleh, nah ini kapan lagi kita bisa bertemu dengan beliau dari Kemenko. Dan Pak Khairul ini kebetulan meluangkan waktunya di hari Sabtu, yang kebetulan beliau ini sedang ada di rumah sakit mengantarkan anaknya. Jadi kami pribadi dan juga tim Pak Khairul mengucapkan semoga segera tertangani demam berdarahnya dan segera sembuh Pak Khairul. Selamat pagi Pak Khairul. Kita mungkin bisa mulai ngobrol santainya nih Pak Khairul. Baik, terima kasih Pak Haris. Terima kasih juga tadi doanya Pak. Mudah-mudahan saya berharap cepat sembuh nih anak saya, karena memang baru 2 minggu lalu juga saya kena DB. Ya. Terus utamanya juga kami ingin mengucapkan terima kasih atas undangannya Pak Haris, diundang ke podcast sebagai tamu di podcast Bapak Expert Talk. Memang kalau saya kan prinsip kami ini kan bagian dari tugas fungsi untuk bisa memastikan mendeliver itu bisa tersampaikan gitu kan Pak ya, dan ini juga wujud dari bagian komunikasi publiknya juga nih kita karena podcast kayak Bapak ini. Ya, ini kan betul, juga betul. Tadi diceritakan Pak Haris terkoneksi juga dengan TV Desa ya Pak. Kebetulan secara konten ini kan memang berkaitan betul dengan tugas fungsi kami di ASDEP, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan. Nah, kebetulan kami di bawah Deputi Ekonomi Digital, UMKM dan Tenaga Kerja. Dan ini semua keterkaitan Pak antara pemberdayaan, wirausaha, gitu ya. Wirausaha di sini kan memang kami meyakini menjadi strategi yang penting lah untuk bisa memberdayakan masyarakat. Jadi dengan banyaknya wirausaha yang tumbuh di berbagai daerah, at the end akan bisa mempercepat. Siap, Pak Khairul. Sepertinya ada sedikit kendala di sinyal nih, Pak Khairul nih. Jadi, Pak Khairul mungkin sedikit kami sampaikan. Putus-putus Pak. Ya, siap. Mohon maaf, putus-putus Pak. Tapi langsung lanjut aja Pak ya. Ini intinya kan topik kita hari ini sendiri kebijakan pengembangan ekspor dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. Iya. Ini kan kita berangkat dari tantangan di slide pertama Pak, bisa dilihat Pak. Oke, bahwa siap. Dalam konteks mohon izin Pak Khairul, saya kan, coba share screen dulu ya Pak Khairul ya. Oke, monggo Pak. Sedikit kami sampaikan juga, pemirsa kami ini atau viewers ya bahasa di YouTube-nya ya. Kami panggil selaku kerabat desa Pak Khairul. Jadi kerabat desa yang hadir pada pagi hari ini cukup banyak dan semuanya sebenarnya sangat tertarik dengan apa yang akan Bapak sampaikan, khususnya terkait desa ekspor nih Pak. Pengembangan desa ekspor itu seperti apa? Karena kan seperti kita ketahui bersama, ekspor itu kan butuh pemahaman yang lebih detail nih Pak Khairul. Betul. Saya coba share screen. Oke. Jadi ini mungkin sebagai panduan saja Pak Khairul kepada pemirsa kita, viewers kita mengenai sinergi. Mungkin sedikit saya kembali bacakan Pak
Baru ini sinergi kebijakan pengembangan desa ekspor dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. Nah, ini mungkin kami mungkin pemirsa viewers di TV Desa ini, kerabat desa ini, kita ingin bahasa desanya apa sih, bahasa desonya lah ya Pak Khairul ya. Ini mengenai ini program ini seperti apa, dan mungkin bagi masyarakat desa di sini ada ya pendamping desa juga Pak, ada perangkat desa, ada BUMDes yang selaku viewer setia kami. Mereka ingin tahu kira-kira program ini ke mereka ini seperti apa begitu Pak Khairul. Monggo silahkan. Baik Pak, ini kita berangkat waktu kita mengawal program kita lalu Pak untuk pengembangan PRUKADES, produk unggulan pedesaan yang bentuknya komoditas. Nah di sini kan setelah kita kawal secara hulu gitu ya, ini kan artinya secara penguatan daya saing kita kan juga perlu menyentuh hilirnya. Nah hilirnya salah satunya akses pasar. Akses pasar di sini wujudnya kita coba untuk bisa tembus ke pasar global gitu ya. Dan secara kebijakan ini kan memang ada di 2 kementerian nih, bahkan lebih gitu ya. Betul. Untuk pengembangan produk ya atau komoditasnya yang di hulu ini kan itu ditangani oleh teman-teman Kementerian Desa, Kementerian Pertanian gitu ya. Nah di sisi hilirnya kan ada teman-teman perdagangan dan nah ini kita coba sambungkan lah gitu ya. Setelah kita kurang lebih kita punya produk unggulan gitu ya. Kan sayang Pak, secara potensi ada, kapasitasnya juga banyak, kurang lebih seperti itu. Sisi lain juga di masyarakat dibutuhkan kan, mengingat tingkat pengangguran, kemiskinan, rasio Gini ini kan di pedesaan masih cukup tinggi gitu ya. Apalagi masa pandemi. Dan masa pandemi ini juga mendorong orang melakukan ruralisasi Pak daripada urbanisasi. Jadi yang korban layoff, dia kerja di industri karena krisis, dia akhirnya kembali ke desa atau pulang kampung lah kurang lebih. Tapi mereka nggak diam, tapi mereka berupaya untuk bikin usaha lah. Yang keunikannya adalah dia melakukan usaha ini dengan melibatkan atau bermitra dengan komunitas masyarakat setempat atau di desa. Mengolah sama-sama lah potensi sumber daya yang ada. Nah, artinya ada terjadi pendampingan di sini dengan literasi yang ada dimiliki oleh teman-teman yang kembali ke desa ini, itu bisa dibantu juga dalam konteks akses pasar tadi gitu ya. Misalnya melalui persentuhan teknologi tadi ya. Artinya kalau ini emang kalau akan lebih enak kalau sisi hulunya sudah tuntas. Artinya emang komoditasnya sudah ada, terus komunitas masyarakatnya juga aktif dan seterusnya. Nah ini kita tapi perlu Pak market intelligence di sini. Informasi-informasi inilah yang perlu kita sambungkan nih ke teman-teman di desa. Gitu ya, supaya mereka tahu apa sih yang pas sekali nih Pak Khairul nih kalau tadi Bapak bicara hulunya ini kan di masyarakat desa nih, viewers atau kerabat desa ini kan yang menonton ini semua nih Pak Khairul nih, butuh sekali arahan Bapak, kebijakan pemerintah itu seperti apa, khususnya tadi disampaikan produknya nih, mungkin kalau ditanyakan mereka nih Pak Khairul. Betul. Nah terakhir ini kan kita memang lagi diskusi Pak dengan melibatkan teman-teman perdagangan, Kementerian Desa dan Pertanian. Dari sisi informasi pasar global kita butuh Pak. Karena teman-teman yang memang di bidang perdagangan internasional itu pasti lebih tahu ya Pak ya. Dan kita coba juga dorong untuk men-tap in dengan program-program promosi. Misalnya dalam Trade Expo dan seterusnya. Sehingga ada potensial buyer yang bisa melihat langsung gitu lah. Nah, namun juga dari sisi kapasitas ini juga harus dipersiapkan Pak, karena mengingat untuk ekspor itu kan nggak mudah ya Pak ya. Betul. Nggak mudah juga dari sisi literasi, terus konsistensi produksi dan seterusnya. Nah ini juga harus dijaga. Dan ini kita juga akan sulit kalau kita hadap-hadapan langsung komunitas petani pekebun misalnya di desa itu dengan potensial buyer. Artinya di dalam program kita mendorong ada peran middleman-nya Pak, yang kita sebut socialpreneur. Nah middleman-nya ini tadi orang-orang yang pulang kampung, korban industri dan seterusnya, atau itu tadi gitu. Kan dia punya kemampuan lebih. Nah di sini dia berbagi Pak. Namun dia tidak semata-mata berbisnis dalam konteks eksploitasi, tapi dia berbagi sharingnya ini lebih fair karena misi sosialnya ini, maka disebut socialpreneur. Banyak Pak, sudah beberapa yang memang berjalan di sini. Artinya
untuk dari komunitas masyarakat desa yang petani atau pekebun tadi, itu dia bisa mendapatkan keuntungan karena peran sosiopreneur sebagai middleman ini secara nggak langsung memutus mata rantai tengkulak. Dia bisa memberikan harga yang lebih kompetitif, informasi yang lebih luas, dan seterusnya. Nah, namun kan mereka kan nggak bisa kita biarkan sendiri, Mbak. Artinya peran pemerintah juga perlu hadir di sini secara lintas sektor. Itu. Nah, kebetulan dari Kementerian Desa sendiri kan sudah memulai dalam awalnya ini kan dalam upaya optimalisasi pemanfaatan dana desa supaya lebih sustainable. Jadi dana desa yang digulirkan ke desa-desa itu supaya nggak dibuat lagi untuk infrastruktur dan seterusnya, tapi dilakukan untuk sebuah kegiatan ekonomi yang bermanfaat. Awalnya itu. Nah, berangkat dari Prukades, komoditas unggulan pedesaan, kita lihat potensi-potensinya, inilah yang akhirnya kita kawal bisa lebih jauh gitu supaya dapat akses pasar yang lebih gitu. Dan pengetahuan ini kan nggak pernah didapat juga oleh teman-teman pertanian, desa, apa sih komoditas yang dibutuhkan. Misalnya kemarin vanila, ternyata vanila itu cukup seksi Pak secara harga di pasar internasional, bahkan kata lebih seksi dari sawit. Gitu. Nah ini kan juga dari sisi duta perdagangan kita gitu Pak teman-teman yang di ITPC, di Kemenak dan seterusnya. Ini kan kadang juga minim informasi sebetulnya kita punya nggak sih komoditas itu gitu dan ada di mana gitu. Oh ternyata inilah yang kita coba sambungkan sih semuanya. Ya, betul Pak. Jadi, nah harapannya dengan silakan Pak. Ya, jadi yang tadi Bapak sampaikan kan tadi ada perwakilan perdagangan di luar negeri, ada KTPC. Mungkin sekedar share juga Pak. Saya ada pengalaman 3 tahun yang lalu di Australia, jadi selaku kepala ITPC 2015 sampai dengan 2018. Nah, kemarin ketika kita ngobrol-ngobrol nih Pak Hairul, Bapak ternyata lulusan dari Australia juga nih Pak Hairul nih. Nah itu, oke betul Pak. Jadi mungkin saya coba melingkan nih, apa sih produk desa kalau mungkin pengalaman Bapak dan ketika saya di sana pun juga melihat sebetulnya potensi produk Indonesia, salah satunya dari produk desa itu juga bisa masuk ke pasar luar negeri. Salah satunya di Australia. Mungkin Bapak mungkin ingat lah kalau kita mau cari makan pasti cari makanan Indonesia di daerah khusus orang Indonesia di sana. Nah, itu kan banyak juga tuh Pak Horul produk-produk makanan ya kalau kita bicara yang asli dari Indonesia juga begitu. Ya, betul. Pak, maaf Pak, saya coba ngulas dari pengalaman praktis ya waktu saya sekolah dulu ya. Betul. Kalau orang yang pernah ke situ pasti tahu White Lotus pasti tahu. Nah, tiap minggu Pak ke situ Pak. Betapa ada banyak gitu produk-produk Indonesia yang nggak nyangka lah bisa ditemukan di sana. Ada Indomie, ada terasi, ada ikan teri, gitu ya, ada emping dan seterusnya. Tuh. Dan itu memang saya juga awal nggak ngerti juga pipeline-nya dari mana. Mungkin dari diaspora kita atau studi-studi kita yang bolak-balik gitu ya ke Jakarta atau ke Indonesia ke Australia itu bisa mungkin membantu. Nah di sini juga mungkin ya harus membuka kesadaran kita bahwa ternyata untuk memulai ekspor juga nggak susah-susah amat gitu. Itu juga yang ingin kita bangun gitu ya. Kemarin kita juga waktu membahas program dosa ekspor, kita juga mengundang dari beberapa praktisi platform digital, Pak. Misalnya Shopee, PT Marketplace. Terus ada juga dari Lion Parcel gitu. Nah ini ternyata mereka bisnisnya memanfaatkan diaspora. Gitu. Untuk bisnis yang kecil-kecil ya, untuk ekspor yang kecil-kecil ya Pak. Itu sih ya Pak. Kalau yang besar-besar ya, iya. Itu kalau ekspor kan memang harus ada peran langsung pemerintah, peran trader dan seterusnya sebagai eksportir. Dan dengan digitalisasi juga ini bisa lebih mempermudah semua. Bahkan platform marketplace juga sekarang ada yang B2B Pak, nggak B2C gitu ya. Dia bisa langsung bisnis ke bisnis itu mempertemukan buyer dengan produsen. Nah tadi kembali lagi pengalaman di Sydney. Ternyata banyak gitu, dan restoran-restoran Indonesia juga banyak kalau di Sydney ya. Nah ini juga relevan kita untuk bisa terus support gitu ya kebutuhan dari pasokannya untuk produk-produk atau komoditas yang ada di Indonesia untuk
warga negara yang ada di sana gitu. Iya. Belakangan juga yang paling dekat ini Kemenko Marinvest juga gencar akan mempromosikan bersama perdagangan juga Pak dan Kemenparekraf Spice Up the World, Spices Indonesia ya, Spice Up the World. betul. Nah itu dia mempromosikan, mencoba mengeskalasi secara masif potensi dari rempah kita Pak gitu. Baik yang bentuk olahan maupun masih bentuk bahan baku makanan gitu ya. Dan beberapa kan memang sudah ada nih Pak yang terkurasi dengan baik. Misal ada Belitung ya, itu kan udah bagus-bagus dari sisi packaging dan seterusnya. Nah ini kemarin sih arahan dari Pak Menko Marinvest meminta supaya kita memanfaatkan diaspora, memanfaatkan restoran-restoran yang ada di luar negeri, gitu. Coba didata kebutuhannya seperti apa. Dan nanti launchingnya kami tangkap itu dipromosikan dalam Trade Expo yang akan diadakan di Dubai. Gitu. Siap. Nah mungkin secara gambaran saya boleh ke slide ini ya, Anda nih slide yang betul Pak? Slide yang ini ya betul Pak, udah betul Pak ini Pak, slide nomor berapa ini udah betul nih. Ini yang ada peta Indonesianya Pak, jadi biar terlihat nih desa-desa kita tuh sebenarnya tersebar di seluruh Indonesia memang begitu, dan komoditinya mungkin nih Bapak sudah ada beberapa gambar nih yang bisa menjadi gambaran kita kerabat desa. Ini produk yang setiap hari mereka pakai, mereka gunakan, ternyata mempunyai potensi ekspor begitu ya, Pak Khairul ya. Betul. Dan ini bahkan udah ekspor, Pak. Ini udah ekspor, Pak. Siap. Udah ekspor. Tapi di sini emang kelihatan, Pak, pola bisnis prosesnya di mana melibatkan middleman ini. Yang saya sebut tadi, Pak, sebagai sociopreneur, ada Inakom, ada Nares, ada Timurasa, gitu. Nah, di sini memang kalau untuk yang Inakom itu memanfaatkan pengolahan dari kopra putih, Pak, yang tersebar ada di daerah Indragiri, Hilir, dan ada di Buton Utara kalau nggak salah di sini. Terus untuk yang Nares itu mengawal pengembangan produk komoditas dari minyak atsiri yang bahannya itu dari sereh wangi, gitu ya, cengkeh. Jadi dari sampah-sampah kebun sebetulnya. Nah, di sini juga kita tap in program CSR yang dimiliki oleh korporasi besar. Jadi memang ada ada aspek pemberdayaan masyarakat juga. Dalam hal ini masyarakat yang tadi hanya cultivate, dia bisa mau gerak sedikit untuk mengolah, gitu Pak. Untuk melakukan pengolahan juga, bahkan sampai dia itu membantu untuk proses packagingnya, brandingnya, dan seterusnya. Nah di sini memang perlu ada peran pendamping ya Pak, yang berfungsi sebagai agregator. Pendampingnya dari mana Pak Khairul? Mohon izin, karena di slide Bapak ini kan disampaikan kerjasama Kemendesa, PDDT, dan Astra nih. Apakah pendamping ini memang dari Kemendes atau mungkin dari Astra? Enggak. Pendampingnya umumnya kita undang pihak swasta justru Pak. Teman-teman yang punya literasi lebih itu tadi Pak, yang perannya sociopreneur. Oke. Ini ya Inakomnya, Naresnya, Timurasanya. Karena memang mereka itu literasinya lebih untuk semua hal Pak. Bahkan untuk yang dia juga bisa memperkenalkan teknologi, bisa mempermudah bisnisnya juga gitu. Inilah yang dilakukan oleh peran-peran sociopreneur gitu, di samping peran pemerintah. Karena bentuk kolaborasi A, B, C, G, dan bahkan sekarang plus M kan memang sudah menjadi sebuah kebutuhan ya Pak, akademisi, bisnis, community, government, dan media. Gitu. Nah ini contoh aja Pak, emang udah terkurasi dengan baik. Untuk yang di di Alor itu ada komoditas kenari yang diolah jadi selai Pak. Nah ini juga bagus. Dan di sini keterlibatan dalam aspek pemberdayaan juga cukup signifikan. Bisa untuk kenari itu sudah melibatkan 212 orang individu masyarakat gitu ya, dari petani gitu gitu. Di minyak atsiri bahkan ada 3.000-an Pak orang yang masyarakat desa yang terlibat. Jadi dilibatkan, dia nggak hanya semata-mata bisnis. Jadi masyarakat mengkultivate gitu ya, diagregasi gitu supaya kualitasnya terstandar dan seterusnya. Bahkan diarahkan untuk bisa diolah gitu. Nah untuk Nares sendiri, yang semula mitra dari Naresnya ini hanya sebagai pengepul sampah-sampah kebun, tadi daun serai wangi, cengkeh, itu diberikan program CSR dari korporasi dengan diberikan ini Pak, alat pengolahan atau penyulingan minyak sederhana. Jadi yang semula hanya mensuplai sampah-sampah kering itu, dia udah bisa menyuplai dari minyak yang
gradingnya paling rendah. Jadi otomatis kan membantu produktivitas juga gitu, dan bisa mencukupi kebutuhan ekspor. Nah, ini polanya Pak yang memang sedang kita kembangkan, wujud sinerginya nih kurang lebih di slide berikutnya ini. Di mana memang ini kita nanti kita dorong nih Pak lebih luas lagi. Paling siap. Ini menarik sekali nih Pak Khairul nih terkait sosiopreneur nih, desa-desa ekspor. Jadi bentuknya seperti apa? Tadi kan bisa bermanfaat bagi lebih banyak masyarakat desa tentunya di sosiopreneur tersebut. Dan di sini Bapak pemerintah lah seperti tadi Bapak sampaikan sudah hadir di sini. Pemerintah di sini melalui Kemenko Perekonomian sudah ada program yang kita bahasanya kerjasama karena era sekarang ini kan era kolaborasi ya Pak Khairul ya. Jadi kita tidak bisa berjalan bersama, kita harus berkolaborasi bersama-sama untuk tadi mencapai tujuan yang tentunya akan menjadi lebih besar. Jadi seperti di slide ini Pak Kerabat Desa, Pak Khairul dari Kemenko Perekonomian. Kembali lagi nih Pak Khairul nih, siap. Maaf nih, kayak sinyal saya yang jelek deh ya. Jadi siap, itu yang kita coba sinergikan. Ada dukungan data potensi desa, dukungan data sosiopreneur siapa saja. Itu banyak Pak sekarang Pak para pemain-pemain sosiopreneur itu umumnya itu terjunnya mereka karena mereka sendiri juga perlu sebuah kegiatan usaha lah gitu, dan memaksa mereka untuk bisa pulang kampung dan seterusnya di masa pandemi. Akhirnya mereka dengan literasi yang dimiliki, knowledge yang dimiliki, dia membangun sebuah bisnis yang bermikir. Siap, berarti pendamping ini ya, termasuk yang melakukan pendampingan ekspor ya, Pak Khairul ya, luar biasa sekali nih, Pak Khairul. Nah, ini kelihatannya ada sedikit kendala jaringan. Nah, jadi kerabat desa seperti tadi disampaikan oleh Pak Khairul. Nah, ini Pak Khairul kembali lagi. Bahwa pemerintah sudah hadir di sini. Pak. Siap, Pak Khairul. Pemerintah hadir ya di sini ya, berarti ya Pak Khairul ya, bahwa untuk memberdayakan masyarakat pedesaan yang hadir Pak. Hadir di sini bersinergi bersama, tidak hanya oleh pemangku kepentingan dalam artian hal ini pemerintah saja, tetapi berkolaborasi nih. Apalagi ini sangat menarik juga. Era saat ini kan era digital ya, Pak Khairul ya. Tadi Bapak sampaikan platform-platform digital sudah mendorong. Ya, betul. Salah satunya yang kami pelajari ini Pak Khairul nih, pandemi ini kita ketahui bersama ya, kondisi ya semuanya mengalami kendala, bisnis mulai slowing down. Tetapi ada satu hal di balik pandemi ini yang membuat kita, atau mungkin salah satunya akselerasi di digitalisasi nih Pak Khairul. Mau nggak mau semuanya sudah digital. Jadi yang kita lakukan pagi ini Pak Khairul, jadi sebenarnya ini salah satu bentuk, ya mungkin kita bilang salah satu efek positifnya pandemi ya, kita bisa melakukan acara podcast talk show yang saya di Bekasi nih Pak Khairul, Bapak di Jakarta dan kebetulan malah di rumah sakit, masih bisa memberikan pemahaman, memberikan informasi kepada kerabat desa semua ini Pak Khairul, begitu. Betul Pak. Betul Pak, dan di sini juga menjadi penting Pak, nanti kan sinergi program pemerintahnya juga Pak. Misal pemerintah punya program promosi, itu kan juga harus ada feeding kan Pak, yang apa sih yang mau dipromosikan gitu kan, daerah mana sih yang memang punya potensi dan siap gitu ya untuk bisa dibawa. Nah ini kan perlu ada komunikasi, yang datanya itu semua mungkin ada di kementerian yang berbeda gitu kan, ya, betul, ada di Kementerian Desa, Kementerian Pertanian dan seterusnya. Ini yang kita coba paten. Dan ujungnya juga ada dukungan pembiayaan yang memang dibutuhkan, dan mungkin juga nggak semua tahu kan gitu ya, ketika memang sudah berjalan. Dan di sini juga kita perlu peran-peran swasta Pak yang memang sudah berpengalaman gitu. Jadi dia bisa berbagi ilmu, memberikan bimbingan teknis, bagaimana ekspor dan seterusnya gitu. Ya. Seperti yang tadi yang Kopra Putih itu Pak, Inakomnya sendiri, yang pendiri Inakom ini adalah alumni dari perusahaan logistik internasional Pak, Merxiland.
dan dia jadi betapa udah paham gitu rantai logistik yang memang di dunia itu kayak gimana gitu proses bisnisnya. Nah, ini sangat membantu. Gitu. Recording in progress. Peran-peran itulah Pak yang memang perlu kita sinergikan bersama gitu ya Pak ya. Gitu. Dan ini bisa menyentuh produk-produk yang lain juga gitu. Itu Pak yang mungkin bisa kita sama-sama kerjakan lah. Memang nggak bisa sendirian nih gitu. Ya. Dan sekarang juga kan peran desa juga semakin penting ya Pak. Apalagi sekarang desa juga diberikan peluang untuk bisa punya entitas bisnis BUMDes. Nah ini kan kita bisa dorong juga Pak untuk dia bisa ikut berkontribusi. Jadi dana desa yang sudah dikucurkan itu bisa lebih produktif dan sustainable lah gitu ya, dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat ujungnya gitu ya. Baik. Luar biasa nih, berarti sinergi ya kata kuncinya ya. Tadi bersatu kita teguh lah Pak, kita bersama-sama untuk menghadapi globalisasi ini, dan juga salah satunya tentu menghadapi era pandemi ini yang kita ketahui bersama sudah setahun lebih nih. Tahun lalu kita bekerja mungkin di belakang laptop, di meja, work from home itu sudah menjadi the new normal saat ini. Jadi gimana caranya kita tetap bisa melihat ke depan yang globalisasi ini yang mungkin tadi bisa kita sampaikan borderless sepertinya sekarang. Kita mau kirim kemana-mana sebenarnya sekarang lebih mudah. Salah satunya dengan digitalisasi yang ada saat ini. Jadi tadi Pak Khairul sudah sampaikan ada beberapa platform digital yang memang didorong untuk bersama-sama melakukan pengembangan ekspor ini. Jadi Pak Khairul, jadi cukup banyak nih yang kita diskusikan dan banyak juga yang akan bertanya nih kepada Bapak. Ada beberapa hal, salah satunya mungkin tadi kami sampaikan mengenai program realnya ini seperti apa sih ini Pak? Mungkin Pak Khairul nanti bisa menjawabnya. Ada yang bertanya, kira-kira produk desa mana yang kami bisa kirim dan kirimnya kemana, dan mungkin yang lebih menarik lagi, dukungan pemerintah itu realnya seperti apa sih Pak? Begitu. Nah, tapi sebelum Pak Khairul menjawab, ini ada beberapa pesan yang akan hadir dahulu Pak. Kita stay di sini Pak Khairul. Salam ekspor. Kembali lagi di ekspor. Salam ekspor. Siap, terima kasih Pak Khairul. Jadi kembali lagi nih Pak Khairul di sesi kedua. Tadi ada beberapa pertanyaan. Ini ada beberapa kerabat desa, rekan eksportir juga yang join langsung di acara kita pada pagi hari ini. Mungkin untuk pemicu lagi kepada kerabat desa viewers kita, mungkin tadi Bapak bisa sampaikan kira-kira produk real seperti apa yang memang bisa kita kirim ke luar negeri, ekspor tentunya, dan peran pemerintah di sini seperti apa nih Pak Khairul nih? Apakah memang ada bantuan, kemudian pendampingan, atau apa nih Pak Khairul? Baik Pak, saya belum bisa berikan pendapat kalau program bantuan, pendampingan. Tapi di sini kan intinya kita mensinergikan program yang memang sudah jalan. Artinya gini, misalnya program untuk promosi yang memang sudah ada, dilakukan oleh teman-teman Kementerian Perdagangan, itu kita coba introdusir Pak, kita sambungkan dengan program pengembangan komoditas yang sudah dilakukan oleh teman-teman Kementerian Desa dan Perdagangan. Itu pertama. Dari sisi sejauh ini yang sudah kita diskusikan Pak, kita bahas dalam rapat-rapat, komoditas-komoditas yang unggul tadi yang memang dibutuhkan dan dengan harga yang cukup bagus gitu ya. Tadi kan terlihat kopra putih, minyak atsiri, kopi, ya. Terus kemudian tadi selai kenari, bahkan ada juga beberapa produk pengolahan perikanan, Pak, gitu ya. Terus ada lagi juga tadi vanila, ya, gitu. Vanila juga bagus, bukan bagus, itu bagus dan memang dibutuhkan oleh banyak yang nyari lah gitu potensial bayarnya. Gitu. Dan mungkin masih banyak lagi yang saya sendiri juga nggak tahu persis gitu Pak ya, apa sih yang dibutuhkan keluarga, karena itu kan ada database-nya dan segala macam gitu. Dan paling tidak kalaupun kita belum tahu, itu kan bisa kita perkenalkan Pak di pasar internasional melalui kegiatan-kegiatan ekspedisi seperti yang tadi gitu. Nah, pemerintah sendiri coba menyambungkan itu, program promosinya, program pendampingan yang dimiliki Kementerian Pertanian, ya kan?
pengelolaan dana desanya yang diberikan oleh Kementerian Desa, ya kan? Penguatan peran BUMDesnya yang ada di Kementerian Desa. Jadi sebetulnya bukan sebuah program yang betul-betul baru gitu. Dalam konteks insentif siapa yang mau ekspor sih, mau ada misalnya di pertanian. Pertanian kan ada juga pemberian bibit, Pak. Itu kan bisa kita berikan juga kalau memang kan kita bisa dorong Kementerian Pertanian supaya memberikan bibitnya itu bibit yang memang bisa menghasilkan komoditas yang memang dibutuhkan oleh pasar global gitu. Dan memang itu ada di daerah yang memang bisa berpotensi untuk bisa lebih berkembang banyak gitu produksi hasil produksinya gitu. Ya. Itu jadi, juga Pak. Jadi sebetulnya di sini program, memang nggak bisa sendiri. Mohon izin Pak Khairul. Jadi sebetulnya program pemerintah itu sudah ada dari lama dan sudah cukup banyak ya Pak Khairul ya. Sudah ada. Betul. Dan ini kan tugas kami Pak, kantor Menko Perekonomian untuk bisa mensinergikan itu semua supaya nggak jalan sendiri-sendiri. Ya. Itu sih yang menjadi terpenting ya. Dan yang berikutnya yang terpenting yang tadi saya sebutkan di awal, pemerintah pun nggak bisa sendiri. Kita perlu ada peran-peran di luar stakeholders lain, yaitu misalnya swasta. Ya memang dia udah memang menggeluti bisnis gitu. Dan kita minta mereka untuk mau berkontribut, terlibat secara aktif membantu program pemerintah. Termasuk korporasi besar. Kita bisa dorong juga, rekomendasikan supaya nanti program-program CSR-nya misalnya, daripada nanti program CSR-nya cuma dibuat yang charity gitu kan, kita bisa dorong untuk yang pemberdayaan ini Pak. Gitu Pak. Kita udah punya tema program desa ekspor ini kan, kita dorong ke sini. Dan beberapa yang nares itu tadi yang saya ceritakan itu juga sudah ada korporasi yang sudah masuk ke dalam situ yang memberikan alat penyulingan sederhana untuk pengolahan minyak arsiri sampai grading yang paling rendah lah. Yang semula dia cuma daun-daun kering, dia supply, diberikan ke nares itu tadi, ini kan jadi tertingkat kan Pak, produk daya saingnya sampai akhirnya kesejahteraannya karena dia sudah bisa mengolah sendiri gitu loh Pak. Ya. Nah tadi ini ada yang bertanya nih Pak Khairul, yang tadi Bapak sampaikan program desa ekspor sebetulnya itu sudah berjalan di desa mana saja sih Pak? Saat ini? Tadi kalau yang digambar Pak, yang bisa kami pastikan 3 kan Pak, itu kan ada di Kendal Pak, ada Pak untuk minyak atsiri gitu, dan beberapa kami nggak ada di list slide kami, tapi itu ada Pak mapping dan bahkan Kementerian Desa itu punya program itu di tahun lalu itu 1000 desa ekspor. Jadi dia memapping 1000 desa dengan berdasarkan komoditas-komoditas unggulan yang memang berpeluang untuk bisa diekspor. Hanya yang ini kan mereka nggak bisa sendiri Pak. Peluang-peluang untuk bisa masuk ke pasar global, sarana promosinya dan seterusnya itu kan perlu digandeng juga dengan kementerian lain sesuai tugas fungsinya masing-masing lah tentunya. Betul. Dan itu berpeluang bertambah Pak. Tadi Bapak sampaikan 1000 desa ekspor. Kalau dibandingkan dengan jumlah ratusan ribu desa lah mungkin ya di Indonesia itu kan masih kecil. Berarti itu masih ada peluang untuk bertambah ya program-program tersebut ya, desa-desanya tentunya. Kami yakini akan bisa bertambah Pak, seiring dengan makin banyaknya komoditas-komoditas unggulan yang memang berpotensi dan bisa dikurasi gitu dan memang dibutuhkan gitu di pasar global. Maka ini kan kita perluasnya dalam segala macam Pak. Untuk yang kecil-kecil nanti kita ingin kumpulkan platform-platform digital, baik itu yang marketplace B2C maupun B2B gitu ya. Itu kan udah banyak juga Pak. Terus kayak tadi kan Pak yang di logistik kan kayak Lion Parcel dan seterusnya itu untuk bisa menceritakan proses mekanisme ekspor itu seperti apa sih gitu. Kurang lebih itu. Bagaimana sih supaya kita bisa ngejual barang kita ke luar negeri. Misalnya saya nggak nyebut saya sebutlah salah satu marketplace itu kan udah punya juga Pak yang bisa ekspor. Ya. Gitu. Ada juga Pak. Nah itu nanti dibantu Pak. Dan memang untuk ekspor ini kan nggak bisa tiba-tiba ya Pak. Dia harus mulai dulu. Ya. Dia sebagai UMKM makers dan seterusnya gitu kan Pak. Betul. Gitu. Ya. Nah nanti mungkin bisa kita pilah-pilah juga mana ekspor yang memang komoditas mentah, mana yang memang sudah olahan dan seterusnya. Karena ekspor itu kalau udah olahan kan juga syaratnya juga banyak. Nah ini siapa yang bisa memberikan literasi ini? Tentunya ya expertise yang memang mungkin ya akan lebih bagus ya mereka yang memang sudah pernah terjun gitu di bidang ekspor impor. Iya. Mungkin sedikit tambahan informasi juga ke Pak Khairul tadi yang Bapak sampaikan tuh salah satu platform marketplace yang bisa ekspor. Nah kebetulan memang
kami yang saat ini memang menangani, jadi kami akan ada program dengan salah satu marketplace tadi itu, Pak. Kami akan membuat 100.000 eksportir baru. Nah, bagaimana caranya? Itu memang menggunakan platform digital. Salah satunya kita bikin, nanti akan ada semacam asosiasi juga, Pak. Kita bikin campaign, Pak. Campaignnya itu platform digital untuk ekspor, PD ekspor. Jadi bagaimana UKM kerabat desa bisa PD untuk melakukan ekspor. Nah, kalau kita bicara ekspor itu memang berbeda tahapannya. Tadi kalau kita bicara UKM secara umum mungkin bisa masuk di kategori B2C dahulu, Pak. Jadi tadi yang kami sampaikan mengenai 100.000 UKM ekspor itu lebih ke B2C. Jadi tadi produk-produk desa bagaimana bisa dibeli diaspora kita yang ada di luar negeri. Contohnya tadi Bapak sampaikan di Sydney lah, di White Lotus itu betul Bapak sampaikan ada yang namanya ikan teri, kemudian sambal, sambal mungkin ya kalau dari sambal terasi itu ada. Tapi kalau kita bicara container base, tentu akan berat sekali karena ya tentu biayanya akan lebih besar dan mungkin pasarnya mungkin belum bisa akan menyerap sebesar itu. Tetapi kalau kita mencoba melakukannya dengan B2C, hal itu bisa dilakukan. Memang ada beberapa kendala apabila kita melakukan B2C terkait logistik, Pak. Karena volumenya kecil, tentu harganya lebih tinggi. Tetapi karena kita bisa lakukan, kalau bisa kita lakukan bersama-sama, contohnya tadi kita sekarang melihat banyak produk dari luar yang masuk ke Indonesia, itu karena mereka bareng-bareng. Mungkin mereka di sononya bersatu nih, Pak Khairul, ngirim ke Indonesia langsung beberapa kontainer, nah baru di sini distribusi. Harapan kami dengan kolaborasi bersama, sinergi yang dimotori oleh Kemenko ini bisa pelaku usaha di Indonesia, stakeholder di Indonesia bisa bersinergi untuk ekspor barengan itu, Pak. Bahasanya ya, mungkin ya, bahasa simpelnya ya, Pak Khairul. Betul. Dan tentunya ini kan pasti membutuhkan ekspor barengan ini membutuhkan peran-peran kayak seperti konsolidator. Nanti dia akan mengumpulkan semua kan Pak dan mengkurasi supaya sesuai standar. Karena memang penyakit UMKM kita nih, ya maupun yang perorangan tentunya, itu kan dia sulit untuk sustain dan konsisten. Jadi kadang-kadang kalau misalnya makanan olahan, hari ini asin, besok kurang asin, besoknya lagi asin banget gitu. Itu perlu pendamping tuh. Betul. Nah, kalau industri kan udah pasti ya. Itu Pak, itu kayak hal-hal kayak gitulah. Belum lagi dari sisi packaging, standar kesehatan dan seterusnya. Artinya dia memang perlu sama-sama Pak. Nanti BP POM juga kita ajak dan seterusnya. Yang bisa membantu semua gitu. Tapi paling nggak kita mulai dari yang kecil-kecil lah gitu ya. Saya lihat juga di Indonesia bagian timur itu kan kekayaan hasil lautnya tuh luar biasa Pak. Ikan banyak. Dan itu sudah sampai kayak apa ya kalau kita ke sana tuh kan Pak. Itu berhamparan gitu. Nah ini kenapa nggak kita pikirkan gitu ya, supaya diolah lah gitu ya. Diolah dalam bentuk file dan seterusnya kan. Gitu. Bahkan kami juga pernah mengusulkan ke Menko Marinvest supaya disinergikan dengan program tol laut kita gitu. Nanti yang udah terpilih-pilih ini itu kan bisa dibawa ke Pulau Jawa minimal ya. Nanti kan ongkos logistik kan mungkin lebih murah kan Pak kalau pakai jasa muatan balik dari tol laut dan seterusnya. Gitu. Atau bisa diekspor ke paling dekat misalnya ke Australia, ke New Zealand gitu. Tapi ya ini harus ada yang melakukan pendampingan dulu gitu Pak. Karena kan kalau nelayan-nelayan rakyat kan nggak mungkin bisa dipaksa langsung melakukan itu. Nah inilah perlu ada peran-peran entrepreneur yang punya misi sosial sedikit gitu. Dia mau berbagi juga gitu. Jadi nggak hanya semata-mata mengeksploitasi. Contoh yang miris juga Pak, kopi-kopi yang di Flores itu, yang enak-enak itu, ternyata Pak untuk soal roastingnya gitu ya, itu dilakukan di Pulau Jawa Pak. Jadi di sana cuma cukup cultivate terus picker aja gitu. Untuk bisa di roasting, untuk bisa dikupas dan seterusnya, apalagi di blended gitu, itu pun harus dilakukan di Pulau Jawa karena di sana keterbatasan dari alat unit pengolahan. Nah ini kan juga nanti mungkin dari teman-teman KUKM bisa ikut berperan karena kan di KUKM kan mendorong policy untuk yang collaborative processing atau sharing factory. Jadi kurang lebih ada unit pengolahan yang bisa dipakai sama-sama lah. Nah ini kan bisa kita
acu sama-sama, kita dorong sama-sama supaya betul-betul terimplementasi. Yang kesemuanya itu bisa kita sasar kepada daerah-daerah yang memang sudah memiliki potensi gitu. Nah, ini petanya ada di mana? Kita tanya ke Kementerian Desa, Kementerian Pertanian dan seterusnya. Itu Nah, Pak yang dan dikoordinir oleh Pak Khairul nih di Kemenko nih salah satunya. Siapa? Ya. Nah, tadi salah satu yang menarik Pak kalau terkait sudah bicara tadi pembiayaan, biaya lah, uang lah, angka lah, dana. Nah, mungkin Pak Khairul bisa sampaikan nih dari hasil pemetaan Kemenko, kira-kira mungkin bukan bentuk bantuan, apakah itu pinjaman lunak atau apapun itu yang bisa mendorong desa untuk ekspor itu kira-kira di mana saja Pak? Dan bagaimana cara desa ekspor itu bisa mendapatkannya? Baik, kalau dari sisi pembiayaan Pak untuk sebuah kegiatan usaha dulu ya Pak, ini kan nanti klasternya bisa apapun, UMKM kayak kelompok tani kayak dan seterusnya. Kalau di Kemenkoperasi ini kan ada LPDB, tapi dia untuk koperasi. Misalnya koperasi-koperasi yang didirikan oleh para petani, para kebun dan seterusnya. Itu ada LPDB, itu akan tahu Pak. Terus yang berikutnya program prioritas pemerintah juga yang bagian dari program pemulihan ekonomi nasional itu kita kan memperluas KUR Pak. Kredit usaha rakyat. Nah ini bisa dimanfaatkan dari mulai kursi mikro yang jumlahnya 10 juta, terus ke mikro, terus kecil sampai akhirnya komersial sampai 500 juta. Nah untuk yang super mikro ini kan non agunan fisik Pak. Dia bisa diajukan tanpa harus ada agunan tambahan fisik. Gitu. Jadi agunannya adalah kegiatan usahanya. Nah ini bisa dicek Pak di cabang-cabang BRI, BNI gitu Tiangkur. Dan ini kan juga secara plafon ini pemerintah sudah menambahkan lagi Pak platformnya sampai kurang lebih 200-an triliun gitu Pak. Nah di sini kan pemerintah memberikan subsidi bunga, jadi bunganya murah, cuma 3%. Nah ini bisa dimanfaatkan lah. Jadi sekaligus kami ingin mensosialisasikan ini juga. Gitu. Nah terkait dengan yang ekspornya sendiri, kemarin di rapat terakhir Lembaga Pengembangan Ekspor Nasional punya program untuk itu, hanya dia itu bisa memberikan kepada yang memang udah siap dan punya potensi untuk ekspor, bukan yang memang dari betul-betul rintisan. Kalau memang dia udah ekspor itu bisa dibantu untuk ikut programnya Lembaga Pengembangan Ekspor Nasional. Itu udah pembiayaan ekspor Pak semua Pak, yang menuju ke ekspor. Kalau itu Pak. Siap. Atau kita bisa awal untuk yang memang baru rintisan, kita memanfaatkan dana desa Pak. Kalau ada satu dana desa, ada desa mendapatkan dana desa dari Kemendes, kenapa nggak kita manfaatkan untuk memperkuat usaha ekspor, menuju ekspor itu gitu. Ketimbang dana desanya nanti dipakai untuk bikin gapura, mengaspal jalan, ya kan itu kan nggak sustain ya Pak ya. Ini sih saran aja Pak gitu. Dan kayaknya semangat teman-teman Kementerian Desa juga sama. Gitu supaya lebih dialokasikan untuk kegiatan yang lebih produktif. Bisa juga gitu Pak. Dan sekarang kan juga diberikan peluang untuk mendirikan BUMDes. Tadi kan kami sebutkan, dan BUMDes juga bisa diakui nanti ke depan sebagai badan hukum dan seterusnya. Ya, berarti memang kami harapkan dengan apa informasi kemudian penyemangat dari Pak Khairul ini bisa menyemangati BUMDes tersebut Pak. Jadi mungkin gapura bisa dibangun, jalan bisa dibangun, tetapi juga harus memikirkan ini kira-kira ke depan itu yang mungkin bahasa yang bisa membuat lebih sustain ke depan itu apa. Dan mungkin seperti Bapak ketahui sekarang ini kan globalisasi Pak. Mau nggak mau kita harus siap. Kalau kita tidak siap untuk menyerang keluar, nanti kita akan diserang juga masuk ke dalam negeri. Produk-produk asing akan masuk ke kita. Jadi mungkin kita bisa berpikiran ekspor itu karena biasanya kan standarnya pasti lebih tinggi ya. Kita harus menyesuaikan standar di luar negeri. Kalaupun memang kita tujuannya ekspor masih belum mungkin dalam waktu dekat, belum dalam 1 atau 2 tahun ini, tapi kita sudah menuju ke sana. Contohnya mungkin kalau bicara produk makanan, ya bagaimana produk makanan tersebut ya standar HACCP-nya mulai ke arah ke sana. Jadi kita mungkin kalau kita bicara produksinya tempatnya harus mulai bersih. Dan satu hal lagi nih Pak, Indonesia ini kan negara muslim terbesar di dunia. Salah satu hal yang menarik dari pembeli di luar, khususnya muslim, adalah produk Indonesia yang halal. Nah, itu mungkin salah satu hal yang memang harus kita mulai kita menjadi tanamkan di dalam. Kadang-kadang kita melihat sertifikasi mungkin butuh biaya dan butuh waktu, tapi kita yakin
yang kita lakukan sehari-hari, kerabat desa, pelaku UKM, itu pasti dia prinsip-prinsip halal itu sudah dilakukan, Pak. Jadi tinggal kita mungkin kita tuliskan lah, mungkin sebelum memasuki sertifikasi halal, paling enggak prinsip-prinsip itu sudah kita bisa announce mungkin di packagingnya kita dan lain-lain. Itu sih salah satu hal-hal yang bisa kita kerjakan, Pak Khairul ya. Kalau terkait halal nih, mungkin Pak Khairul ya, bisa ada pandangan. Pendapat Pak tadi. Itu Pak, pendapat Pak, ini kan memang kalau halal ini kita sudah melakukan studi Pak, bahwa memang Indonesia itu berpotensi untuk menjadi global player Pak, untuk bisa masuk ke global halal value chain. Selama ini kan kita kan memang cenderung jadi pasar gitu. Kenapa kita nggak pola pikirnya jadi outward gitu ya, kita jadi pemain. Dan ironisnya memang Pak, saat ini yang menguasai produk-produk halal di global value chain itu justru dari negara-negara non-Muslim. Dan yang kita mau kejar. Dan dari sisi potensi kan memang kita udah banyak ada ya Pak ya, tadi negara Muslim terbesar, dan pelaku-pelaku usahanya juga ada gitu ya. Dan secara demand juga tinggi Pak. Dan nggak mesti diminati oleh negara Muslim lagi, negara non Muslim juga minatnya tinggi atas produk-produk halal itu tadi gitu. Ya. Mungkin Pak Khairul ingat kalau di Australia Pak Khairul, kalau kita mau cari produk halal agak susah, tapi kita bisa ke Coles atau ke Woolies, di sana itu ada produk kosher namanya. Nah itu mungkin halal juga karena kandungan-kandungan yang haram sudah tidak ada di situ, tapi itu ternyata menunjukkan bahwa masyarakat luar, masyarakat barat, Australia salah satu contohnya sudah concern terhadap halal atau prinsip-prinsip halal tersebut ya Pak Khairul ya. Betul Pak. Contoh halal bacer ya Pak, itu kan masyarakat luar negeri juga sudah aware Pak secara medical science bahwa hewan yang disembelih itu lebih healthy, lebih segala macam gitu, ketimbang yang memang dipotong pakai mesin dan seterusnya. Itu kan juga menentukan juga gitu ya ke preferensi dari warga negara asing juga gitu ya. Itu Pak. Kesadaran untuk tidak mengkonsumsi alkohol misalnya itu kan juga muncul bukan hanya semata-mata karena ajaran agama, tapi ada kebutuhan kesehatan juga mereka itu kan gitu. Itu Pak. Dan secara ini saya tadi ingin menambahkan secara hits demand itu kan marketplace juga pernah menginfokan Pak. Once produk disebut halal itu otomatis kemungkinan kecenderungannya langsung banyak customer. Hijab ya disebut hijab syari aja gitu. Itu udah pasti banyak gitu yang minta gitu. Itu Pak. Udah data yang bicara ya Pak juga ya. Momentumnya tepat. Betul. Datanya ada di marketplace Pak. Karena mereka marketplace kan mereka tahu lah. Iya. Market customer intelligence segala macam. Dan secara policy juga dari pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja Pak, ini bagian juga Pak yang direlaksasi untuk sertifikasi halal. Dipermudah lagi oleh pemerintah, lembaga pendampingannya juga diperluas, penyelidikannya diperluas, dan bahkan untuk yang mikro kecil, yang mikro itu bisa dilakukan secara self declare, tapi di standar harus menjadi standarnya sedang di exercise disusun oleh teman-teman BPJPH gitu Pak. Nah ini memang kebutuhan untuk menjawab itu gitu, karena selama ini menurut UMKM proses sertifikasi halal masih dianggap sulit. Ini yang kita coba bikin lebih rileks lah gitu berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, dan ada PP-nya kalau nggak salah PP 38. Siap. Wah, menarik sekali nih. Jadi memang semangatnya pemerintah sekarang kan juga salah satunya deregulasi, Pak, mempermudah apa tadi aturan-aturan yang dirasa mungkin tumpang tindih atau mempersulit itu akan sedikit dihilangkan, diringankan. Tetapi tentunya prinsip-prinsip yang tadi kalau memang halal ya memang harus halal, tapi tetap mungkin aturan-aturan birokratisnya lah yang mungkin bisa sedikit dikurangi. Begitu. Nah, ini tidak terasa nih Pak Khairul nih, kami sudah menyita waktu Bapak yang kebetulan sedang di rumah sakit sudah hampir 1 jam nih Pak Khairul. Nah, mungkin ada semacam closing statement dari Bapak kepada kami, khususnya kepada saya nih Pak Khairul. Saya bisa belajar ke depannya seperti apa, dan mungkin juga utamanya kepada kerabat desa, calon eksportir atau eksportir sekalian, supaya memanfaatkan sinergi pemerintah ini bagaimana, dan ke depan mungkin penyemangatnya terkait ekspor bagaimana Pak Khairul. Monggo mungkin Pak Khairul bisa sampaikan.
Baik, terima kasih Pak Haris nih untuk komunitas ekspor talk ini dan termasuk juga teman-teman kerabat desa gitu ya, dan kita juga di internal pemerintah. Ini perlu ada memang penumbuhan kesadaran, pertama bahwa negara kita ini punya potensi. Nah, emang potensi ini perlu kita kembangkan, kita kurasi secara lebih secara lebih lah gitu ya, supaya punya daya saing dan nilai lebih juga gitu ya yang bisa didorong. Sementara koordinasi sinergi itu makin terkuat Pak lintas sektornya, karena memang karena keterbatasan tugas fungsi kan, mungkin satu tahu informasi A, yang lain tahu informasi B. Yang sementara kalau dikombinasikan ini kan menjadi sebuah kekuatan sebetulnya. Dan peran di luar stakeholder pemerintah juga menjadi penting dan seterusnya. Juga mendorong sebuah semangat gitu. Mungkin semangat masih konsep semangat bahwa sebetulnya ekspor itu nggak sulit-sulit amat gitu ya. Itu semua bisa dipelajari gitu ya. Tapi ini memang perlu dukungan semua pihak gitu, termasuk Pemdanya. Mungkin Pemda juga bisa memulai untuk memapping potensi-potensi unggulan. Apalagi dari sisi program penguatan itu kan udah cukup lengkap ya gitu, ada dana desa dan seterusnya. Dan program desa ekspor kan sebetulnya ini hanya salah satu pilihan. Ada juga success story program desa yang lain, misal desa wisata Pak, desa Ponggo yang desa tadinya penghasilan masyarakatnya tidak seberapa, terus sekarang jadi mandiri dan besar gitu dengan memanfaatkan dana desa untuk pengelolaan pariwisata di desanya. Dan kolaborasi ini kiranya wujud kolaborasi ini seperti yang ekspor talk ini itu bisa diperluas lagi Pak, karena ini wujud komunikasi kita yang nyata gitu, bisa didengar sama-sama oleh publik gitu, bahwa ini ya ternyata ada ya, pemerintah juga hadir ya di sini dan seterusnya. Ini yang kadang menjadi ironis, program pemerintah berjalan bagus, tapi informasinya yang nggak pernah sampai ke bawah gitu. Itu yang perlu dijaga. Jadi podcast kayak Bapak nih menurut saya sangat luar biasa gitu ya, untuk membantu sosialisasi, diseminasi informasi dan seterusnya. Kebetulan memang di bidangnya kan gitu Pak ya, untuk yang ekspor, di perdagangan ekspor nasional dan seterusnya. Nah ini Pak, yang mungkin juga nanti ke depan narasumbernya juga bisa di-invite lagi yang lebih luas gitu, misalnya dari Kementerian Desanya, dari Kemenko Marinvest. Siap. Gitu kan terakhir kan juga nanti ya, kita itu dijajah, kata Pak Menteri, kita itu 350 tahun dijajah karena rempahnya gitu. Terus kenapa kita nggak bisa jadi pemain di rempahnya gitu. Itu kurang lebih Pak, mungkin closing remark dari kami Pak. Terima kasih Pak. Ya, siap. Terima kasih Pak Khairul. Jadi salah satu kata kuncinya memang ada di koordinatornya itu, Kemenko itu Pak. Jadi memang kita harus kolaborasi, kita harus bersama-sama. Nah ini luar biasa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Khairul. Semoga anak cepat sembuh. Dan mungkin kami mohon izin kalau nanti ke depan kami akan mengganggu lagi nih ke Pak Khairul nih, karena ada beberapa pertanyaan yang belum kami jawab. Siap. Dan kami mungkin nanti kepada kerabat desa yang ingin bertanya secara langsung kepada Pak Khairul, ingin bertanya lebih lanjut mengenai program-program yang dilakukan bersama oleh Kemenko dan mungkin jajarannya, bisa bertanya melalui kami ya Pak Khairul ya. Nanti bisa saya sowan ke tempat. Mau Pak. Siap. Boleh, monggo Pak Haris. Bahkan nanti ke depan kalau kita ada rapat lagi, kita adakan rakor lagi, kita ajak Pak Haris sekalian ya, nanti bisa dengarkan sama-sama gitu. Kita undang sekalian. Siap. Terima kasih Pak Khairul. Jadi kerabat desa, tadi hari ini episode yang ke-12 kita mendapatkan informasi penyemangat dari Pak Khairul Saleh dari Kemenko Perekonomian. Jadi program pemerintah sudah cukup banyak dan semuanya memang tujuannya untuk pemberdayaan masyarakat, dan kita mendorong juga untuk menuju pasar ekspor global. Tetapi seperti tadi Bapak Khairul sampaikan, prosesnya memang tidak bisa, kalau bahasa saya ya itu ujuk-ujuk lah. Kita ada proses yang harus kita lalui. Salah satunya pemerintah hadir di situ, ada pendampingan di situ, dan juga ada kolaborasi. Kolaborasi di sini siapa saja? Kami tadi disampaikan oleh Pak Khairul di Kementerian Kemendak, Kementerian Perdagangan, ada program ekspor juga. Nah, itu kita dorong juga untuk bisa bersinergi.
kemudian ada LPEI terkait pembiayaan. Nah, itu juga bersinergi. Dan juga yang tidak kalah pentingnya itu sekarang pihak swasta. Seperti Pak Khairul sampaikan, kalau udah ekspor itu kan ujung-ujungnya kita bagaimana cara mencari keuntungan. Nah, mencari keuntungan mungkin pihak swasta yang bisa dari perspektifnya mereka, pasar mana yang paling menguntungkan, kemudian produk apa yang paling berpotensi untuk diekspor, itu mungkin kita akan bersinergi bersama dengan mereka supaya kita bisa petakan dan tentunya memberikan solusi yang lebih real kepada kerabat desa sekalian. Dan satu hal juga, dengan pandemi ini penggunaan atau digitalisasi semakin berkembang, kita bersama Kemenko juga, Kemenko Perekonomian mendorong penggunaan salah satunya marketplace, digitalisasi. Jadi platform digital itu kita dorong supaya bisa mempercepat adanya onboarding ke platform global, salah satunya seperti itu. Jadi yang terima kasih Pak Khairul, kami sampaikan juga sekali lagi atas kehadirannya dan juga apresiasi terhadap acara ini. Insya Allah Pak Khairul, ke depan masih ada expert-expert lainnya yang akan kami undang untuk memberi penyemangat kepada kerabat desa dan tentunya kepada saya pribadi untuk belajar. Ternyata ke depan itu kita masih banyak hal yang harus kita pelajari, tetapi kata kuncinya satu, kita harus semangat dan tidak takut untuk bersaing di dunia global, Pak Khairul. Nah, kerabat desa, terima kasih sudah hadir pada acara podcast pada sesi pagi hari ini. Kita bertemu lagi di minggu depan di jam yang sama di Export Talk. Sekali lagi tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan salam ekspor. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Salam ekspor.